Ya, di sini sudah memasuki lokasi yang namanya Dalem Agung Pakungwati atau disebut Keraton Lama. Maksudnya sebelum ada keraton yang di depan sekarang, dulu dibangun lebih dulu di sini. Yang membangunnya atau perintisnya adalah Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walangsungsang, putra dari Prabu Siliwangi. Nah, kejadian tersebut kurang lebih pada tahun 1442 Masehi. Nah, jadi beliau merintis negeri Cirebon ini dulu mendapat atau meneruskan jabatan dari ayah angkatnya, yaitu Ki Gede Alang-Alang atau Ki Danusela. Kemudian diteruskan oleh beliau sebagai kubu kedua di Cirebon. Kubu yang pertama yaitu Ki Gede Alang-Alang atau Ki Danusela. Setelah beliau merintis negeri Cirebon ini, kemudian saat itu datang Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah bersama ibunya Nyimas Lara Santang, yaitu dari Tanah Arab atau dari Mekah. Kemudian beliau sama-sama menyebarkan agama Islam, dan yaitu beliau berguru di Dukuh Pasambangan, yaitu kepada Syekh Nurjati atau Syekh Datul Kapi. Setelah Sunan Gunung Jati ada di sini bersama ibunya, jadi yang namanya Nyimas Lara Santang atau bergelar Haja Sarepong Rahim mau menemui gurunya yaitu Syekh Datul Kapi sudah wafat. Kemudian beliau meminta kepada Pangeran Cakrabuana atau Mbah Kuwu agar dibikinkan sebuah pesanggrahan di dekat makom gurunya. Permintaannya kemudian dikabul. Akhirnya di sana membuat suatu paguron Islam yaitu namanya Dukuh Pasambangan. Makanya dikenal dengan Hajah Saripah Modaim Nyimas Penatagama Pasambangan. Di situ. Setelah itu pada tahun 1477 beliau menyerahkan tahta kerajaan ini kepada keponakannya yaitu Syarif Hidayatullah dan juga sebagai menantunya. Sebenarnya Pangeran Cakrabuana ini mempunyai putra laki-laki yaitu namanya Pangeran Charbon. Kemudian kakaknya yaitu putra yang pertama yaitu Nyimas Pakungwati. Tetapi menyerahkan tahta kerajaan ini bukan kepada putranya. Ini suatu sosok yang betul-betul memenuhi amanat atau pesan dari gurunya. Sebab untuk yang kuat menyebarkan agama Islam khususnya di tanah Pasundan, umumnya di tanah Jawa, itu adalah keturunan dari Mekah, yaitu Syarif Hidayatullah. Dan kalau kita mengacu silsilah ke sana, itu beliau adalah keturunan dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu keturunan ke-9 putra Syarif Abdullah atau Sultan Maulana Ishaq. Begitu. Jadi beliau menyerahkan tahtanya itu kepada keponakannya yang di situ, kemudian bersama-sama menyebarkan agama Islam dengan pengikut-pengikutnya, jadi juga dibantu dengan para ulama atau para wali lainnya. Jadi yang namanya di Cirebon ini memang namanya gabungan. Gabungan itu maksudnya beberapa suku bangsa itu pernah datang ke sini yang kemudian menjadi istilahnya kawula atau muridnya Kanjeng Sunan, sehingga beliau sama-sama menyebarkan agama Islam. Seperti
Syekh Abdurrahman yang dikenal dengan Pangeran Panjunan, atau Syekh Abdurrahim dikenal dengan Pangeran Kejaksan. Dan itu juga para ulama yaitu dari negeri Baghdad, putra Sultan Sulaiman. Malahan yaitu namanya Syarifah Ratu Baghdad itu ditikah oleh Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Dan beliau mempunyai putra Pangeran Brataklana dan Pangeran Jayaklana. Jadi itulah perkembangan Islam pada zaman dulu secara pelan-pelan, tidak artinya menghilangkan atau menumpas agama maupun budaya yang sudah ada, yaitu agama Hindu pada saat itu, tapi sejajar sama-sama berjalan. Akhirnya lama-lama pengikut-pengikut dari istilahnya agama non-Islam itu mengikuti ajarannya Kanjeng Sunan. Itu jadi tidak secara istilahnya dipaksa, malahan pada saat itu Kanjeng Sunan tahu bagaimana hobinya masyarakat saat itu gitu. Makanya kalau dalam sejarah Cirebon itu ada yang namanya gelar wayang atau wayang purwa. Sebenarnya itu alat bantu untuk mengumpulkan orang-orang gitu pada saat beliau mau menyebarkan agama Islam. Jadi sekalipun itu peninggalan budaya Buddha, berhubung istilahnya penyampaiannya itu membutuhkan itu, ya berarti itu sebagai alat bantu gitu. Alat bantu. Jadi setelah kumpul, beliau di situ ceramah, kemudian mengajarkan agama Islam, yaitu nonton pertunjukan ini bayarnya tidak dengan uang, dengan cuman baca dulu yaitu 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gitu. Jadi saat itulah Sunan Gunung Jati ya lingkungannya istilahnya di tempat ini, beliau istilahnya ada petilasan, ini petilasannya Kanjeng Sunan, ini Pangeran Cakrabuana, kemudian di depan itu tradisi dari dulu perempuan dilarang masuk. Artinya di sini itu tempat semedi, doanya para wali. Mungkin saja kalau perempuan diperbolehkan masuk, saat beliau doa barangkali konsentrasinya terganggu. Dan itu pesan dari zaman dulu sampai sekarang masih dipegang teguh. Kemudian yaitu pada tanggal 2 April tahun 1482 Cirebon itu menyatakan negara atau kerajaan Islam. Itu sebab dulunya kan masih di bawah naungan Pajajaran, dan saat itu lepas dari istilahnya genggaman Pajajaran sehingga menjadi kerajaan Islam yang kedua di tanah Jawa. Itu sebab yang pertama ada kerajaan Islam di tanah Jawa itu adalah kerajaan Demak. Itu kalau Cirebon, jadi tahapannya kedua dari Demak. Kalau Demak itu 1477 setelah Raden Patah menumbangkan kekuasaan Brawijaya VII, Raja Majapahit yaitu Prabu Giri Indrawardana, kemudian sekaligus kerajaan Majapahit dihilangkan, berdiri kerajaan Islam Demak. Dan Cirebon pun di situ pada tanggal 2 April tahun 1482, kalau dalam istilahnya perhitungan Jawanya yaitu Dwidasi Suklapaksa Sahasra masa ingkang 1404. Artinya itu dijabarkan atau istilahnya disesuai dengan tahun Saka, sebab pada saat itu masih dipakai tahun 1404 itu. Jadi sampai sekarang wilayahnya diperluas sebagai wilayah kerajaan Islam. Dan dulu yang namanya Cirebon itu bukan hanya kabupaten dan kota madya, yang sekarang ada semboyannya yaitu Ciayu Majakuning. Jadi berarti Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan itu masih dalam lingkup kerajaan Cirebon.
dulunya gitu. Jadi yang sekarang malahan pada tanggal tersebut yaitu 2 April 1482 itu dijadikan hari lahirnya Kabupaten Cirebon itu. Dan ini memang sudah resmi disahkan oleh Dinas Pariwisata dan Budaya gitu. Kemudian istilahnya atas istilahnya suatu rempugan gitu, memang hari lahir atau hari jadi Kabupaten Cirebon ngambilnya dari sana. Dari sana. Jadi pada saat Sunan Gunung Jati memerdekakan kerajaan Islam dari Pajajaran gitu. Kemudian ya sekarang peninggalannya bisa dilihat. Kemudian di Cirebon ini yaitu ada 3 generasi. Pertama yaitu generasi Sunan pada zaman Sunan Gunung Jati, kedua generasi Panembahan, ketiga generasi Sultan. Generasi Panembahan yaitu putra Sunan Gunung Jati yaitu Pangeran Panembahan Pasarean atau Pangeran Arifin. Kemudian Panembahan Suarga, Panembahan Ratu, Panembahan Sedanggayam, kemudian Panembahan Girilaya. Jadi tadinya kerajaan Cirebon ini utuh sejak tahun 1667 yaitu pada saat pemerintahan Panembahan Girilaya itu dipecah menjadi 3 bagian yaitu Kesepuan, Kanoman, dan Kacirebonan. Alasannya apa? Alasannya saat itu jadi sudah datang maksudnya penjajahan Belanda. Nah, Belanda ini seolah-olah mau mempengaruhi kerajaan Cirebon, cuman kerajaan Cirebon yang terhitung sudah kuat. Nah, kemudian beliau ya orang-orang Belanda telah bersahabat dengan Sultan Amangkurat I Raja Mataram, sedangkan permaisurinya yang namanya Panembahan Girilaya itu adalah putri Sultan Amangkurat I Mataram. Jadi Panembahan Girilaya kepada Sultan Amangkurat I adalah mertua. Itu. Kemudian Belanda menghasut. Setelah itu Panembahan Girilaya bersama putranya yang 3, laki-laki semua. Kemudian istilahnya istrinya juga dibawa ke sana ke Mataram, dan sampai wafat Panembahan Girilaya tidak dikembalikan lagi ke kerajaan Cirebon. Untuk pembuktian sejarah, makomnya ada di Bukit Imogiri, disatukan dengan Raja-Raja Mataram. Kemudian putra yang 3 ini yang tadinya dibawa ke sana setelah dewasa menanyakan kerajaan, sedangkan di Cirebon ini menurut caturangga sejarah pernah dijabat oleh Mangkubumi Mataram, kemudian dijabat oleh Sultan Agung Tirtayasa atas perintah ayahnya yaitu Sultan Anas Abdul Qohar, yaitu keturunan dari Banten, yang masih juga keturunan Sunan Gunung Jati. Setelah itu menanyakan, sabda Sultan Anas Abdul Qohar, Banten itu tidak akan menguasai kerajaan Cirebon, untuk menyelamatkan saja. Jadi baiknya kalau sampean ini 3 orang ingin jadi sultan semua, keraton ini dibagi 3 gitu. Ada Kesepuan, Kanoman, dan Kacirebonan. Itu prakarsanya menata Kanoman, kemudian menata Kacirebonan. Memang dulunya sudah ada bangunan, itu arsiteknya yaitu Sultan Agung Tirtayasa dari Banten. Setelah itu masing-masing yang paling tua jadi secara tahapan didudukan jadi sultan. Yang pertama yang namanya Pangeran Martawijaya di Kesepuhan, Pangeran Kertawijaya di Kanoman, dan Pangeran Panembahan Topati gitu di Kacirebonan. Setelah jadi sultan, jadi namanya diganti gitu, yaitu yang namanya tadi yang pertama
yaitu Pangeran Martawijaya namanya diganti Sultan Abil Makarimi Syamsuddin. Kemudian yang di Kanoman Pangeran Kertawijaya namanya diganti Abil Makarimi Badridin. Kemudian yang di di Kacirbonan itu Pangeran Wangsakerta diganti namanya yaitu Panembahan Topati atau Panembahan Agung Gusti. Dan sejak itu Cirebon jadi berarti menjadi 3 bagian. Kalau ini kesepuhan memang induknya, makanya lengkap dengan istilahnya peninggalannya, semacam museum lain sebagainya, petilasannya juga. Wewengkonnya adalah Keraton Kasepuhan. Itu sebab dulu yang paling tua ya adanya di induknya gitu, yang pemecahannya di sini bekas Keraton Cirebon. Itu terjadi tahun 1667. Jadi keturunan-keturunan dari Sunan Gunung Jati sampai sekarang itu beliau yaitu berkiprah sebagai sultan, yaitu berkiprah di Kasepuhan, Kanoman dan Kacirbonan.